Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Sam. Ya, Jadi saya kepengen perbincangan kita atau obrolan kita tentang kehidupan ini kita lanjutkan. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan di tempat yang lain. Kita lanjutkan lagi Pak Sam. Perbincangan ini kalau kita teruskan semakin menarik. Saya melihat ternyata memang mencari makan itu atau mencari uang itu naluri ya. Artinya memang bawaan masing-masing kita gitu kan ya. Semua makhluk hidup jangankan manusia gitu kan ya. Cacing sekalipun dibeli naluri untuk cari makan gitu kan ya. Kita manusia karena ada instrumen uang, maka kita lalu mencari makan itu kita konversi menjadi mencari uang gitu kan ya. Tapi sebelum abad kemajuan itu kan nggak cari uang, memang benar-benar cari makan. Iya. Uang tuh kan nggak ada. Iya. Alat ganti itu Zaman dulu kan mencari makan itu lalu dengan barter kan ya. Beras ditukar sama apa yang minyak, makanan pokok lah, apa jagung, apa kurma, apa segala macam kan gitu dicari. Ya. Setelah saya melihat dari ngobrol kita Pak Sam, ada faktor silaturahmi yang mempengaruhi kualitas atau kuantitas seseorang mendapatkan rezeki ke keuangan gitu kan, maka berarti ada faktor Tuhan sebetulnya ya. Kalau kita bicara tentang faktor Tuhan, pengaruh Tuhan atau campur tangan Tuhan terhadap kehidupan kita mencari makan, maka sesungguhnya Pak Sam, cari makan itu sebetulnya sama dengan mencari rezeki. Sebetulnya mencari uang itu kan mencari rezeki. Nah, kalau mencari uang itu adalah mencari rezeki, bukankah Pak Sam, Tuhan sudah ngasih paket untuk manusia tuh, rezeki kamu segini, gitu kan? Bisa nggak kita konversi menjadi uang? Oh Pak Sam dalam hidupnya uangnya nanti akan dapat sekian saja. Katakanlah cuma 1 miliar. Anda 1 miliar, saya 1,5 miliar, orang yang lain dapat 2 miliar. Jadi dipaketin seperti itu. Gimana menurut pengalaman Pak Sam? Saya harus meyakini itu. Dalam pengalaman saya yakin bahwa setiap orang sudah diberi jatahnya. Gitu. Nah, kenapa saya semakin yakin? Karena dalam kehidupan saya saksikan benar. Kami berapa puluh orang di SD, satu sekolahnya, tapi keluarnya beda-beda. Hasilnya nggak sama. Nggak sama. Katakanlah dari 30 orang, teman Pak Sam waktu SD dulu, ya, sama-sama cari makan. Betul. Setelah sekian puluh tahun, hasilnya beda. Di PGA juga begitu. Ada sekitar 40 orang misalnya, setelah keluar beda-beda. Di IAIN juga begitu. Nah, jadi kalau itu tidak ditakar, tidak ditentukan oleh Allah, kenapa tidak sama? Karena usahanya sama. Usahanya dia masuk SD, masuk PGA, masuk IAIN, gitu kan? Masuk jadi pegawai negeri. Kita berapa orang? Kok beda-beda di pegawai negeri? Kita satu angkatan ya? Berapa orang ya? Gitu. Nah, ada yang hebat seperti Ajumardi Ajra. Iya kan? Ada yang rendah sekali seperti teman-teman kita. Gitu. Jadi tidak sama. Padahal usaha yang dilakukan, ikhtiar sama. Terhitung sama. Dari segi pendidikan. Sama persis sih tidak. Iya, nggak mungkin. Nah, faktor apa tadi? Maksud saya itu barangkali faktor hidayah itu tadi. Faktor hidayah bahwa si ini diberi hidayah ke sini, si ini diberi hidayah ke sini, maka beda-beda. Hidayah yang maksudkan Pak Sam itu barangkali kalau Anda nyotokan Azumardi tadi itu, ada orang yang didorong dia menjadi dosen, kira-kira gitu kan ya. Ada orang satu angkatan kita yang didorong menjadi birokrat. Ada yang cuma tenaga administrasi, ngurusin surat menyurat saja, gitu kan ya. Nah dengan demikian maka load pekerjaannya, paket pekerjaannya berbeda-beda. Lalu Tuhan memberikan rezeki dalam artian makan tadi dalam tanda petik atau uang tadi berbeda-beda, gitu kan ya.
Dan jangan lupa Allah memperkuat bahwa itu semuanya kan ujian kita. Yang diberi sekian ujian, yang diberi kecil ujian, yang diberi besar ujian, yang diberi sedang juga ujian. Nah, kelulusan gimana? Sama kelulusannya. Yang kecil kalau lulus itu sama dengan yang besar lulus. Bukan pada kuantitas apa yang diamanatkannya, tapi pada keberhasilan. Artinya meskipun kita satu angkatan katakanlah itu sebanyak 5 orang, kalau dikonversi menjadi rupiah umpamanya 1 orang 1 miliar, yang 1 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar itu. Tapi ketika lulus di hadapan Tuhan sama saja, gitu kan. Tidak berarti yang 5 miliar lebih bagus dari yang 1 miliar. Kalau dia nggak lulus, masuk surganya kelasnya lebih tinggi. Enggak juga. Bisa jadi yang 1 miliar, atau bahkan jangan nyontoh pakai miliaran gitu kan ya. Yang kehidupan di dunianya ternyata kembang kempis, ternyata di hadapan Allah bisa lebih mulia. Betul. Dapat kursi karena ujiannya lulus dengan cum laude. Karena walaupun kembang kempis, tapi dia nilainya kan luar biasa. Gitu. Jadi ya saya kira kembali ke situ. Kalau kita mencari rezeki itu tentulah dalam koridor menjalankan perintah agama. Jadi bukan semata-mata cari uang untuk hidup, untuk makan, bukan, tapi untuk ibadah kepada Allah. Jadi gitu. Ada bercandaan kita hari-hari yang keliru. Sebetulnya hati-hati jangan sampai kita terjebak menjadi salah. Kita mencari makan sesuap nasi dan 1 kilogram emas, gitu kan ya, itu bisa menjebak kita, gitu kan ya. Satu sesuap nasi itu seperti hanya diperalat pencitraan, gitu kan ya. 1 kilogram emasnya lalu untuk apa? Betul nanti kita mendapat 1 kilogram emas, 2 kilogram emas apabila emas ini kita konversi lagi menjadi makanan bagi orang miskin, makanan orang lain. Menghidupin keluarga yang gitu kan ya, sehingga kita tetap saja sebetulnya sesuap nasi. Tetapi nanti kelulusannya, nilai kelulusannya Pak Sam nanti di mata Tuhan itu lebih tinggi, menjadi berbeda. Bagaimana kalau dengan kehidupan seperti sekarang Pak Sam? Generasi sekarang itu generasi yang sudah modern sekali ya. Kehidupan kita itu memang dikerangkai dengan frame keuangan, apa-apa diukur dengan uang. Menurut Pak Sam, bagaimana cara kita menghindari jebakan itu? Lagi-lagi saya tertarik itu begini Pak Sam, kita kan baby boom. Baby boom itu adalah generasi yang hidupnya susah, hidupnya berjuang, sehingga kewaspadaan kita tinggi. Kewaspadaan terhadap apa? Terhadap semua variabel di dalam kehidupan. Waspada terhadap kemungkinan terpahit. Itu. Nah, kalau zaman sekarang itu istilah kata kan mencari uang itu kan jadi lebih gampang. Dengan utak-atik HP saja sudah dapat uang gitu kan ya. Nah, bagaimana kita bisa menyadari atau generasi sekarang bisa menyadari kita tidak terjebak dengan kondisi yang justru membuat kita tidak lulus. Kalau kembali ke pengalaman hidup kita itu tadi. Kenapa kita bisa menghadapi kehidupan itu, cari uang antara lain misalnya gitu, mencari rezeki, itu kok tidak semata-mata uang gitu, tidak terjebak pada semata-mata mencari uang, tapi bagaimana ini dilakukan antara lain dengan dalam rangka beribadah kepada Allah itu, sehingga ini pendidikan, lagi-lagi pendidikan itu sangat membantu, terutama pendidikan agama, ya kan? Terutama pendidikan agama, tapi pendidikan saja sebetulnya sudah bisa membantu gitu agar dia tidak terjebak kepada kehidupan yang materialistik. Sebagai orang Islam kita tentu memasukkan pendidikan Islam gitu ya. Gitu kan. Nah, jadi bisa lebih aman dengan cara seperti itu. Nah, pertanyaannya seberapa jauh anak-anak sekarang misalnya itu memperoleh itu? Bagaimana dia memanfaatkan pendidikan untuk peningkatan kualitas manusianya? Bagaimana pendidikan agama gitu ya, dari mulai keluarga, sekolah, masyarakat gitu ya, bagaimana dia memperoleh pendidikan agama itu yang itu dijadikan
dijadikan benteng untuk bagaimana menghadapi kehidupan yang serba materialistik itu. Ya, sehingga pastilah dia tidak terjebak pada kalau sudah ke sana. Berarti kita sebagai orang tua atau kita yang sudah lebih senior dengan adik-adik kita harus mengingatkan agar kita harus berada dalam atmosfer itu, gitu kan ya, jangan lepas, gitu. Jangan menjadikan uang itu satu-satunya titik yang kita kejar, gitu kan ya. Nah, kita harus ada dalam rangkanya, ada kaitannya. Betul. Kita benar cari uang, tapi uangnya untuk apa? Gitu kan ya. Benar kita cari makan, makannya bukan untuk apa, gitu. Bukan hanya untuk makan untuk makan. Saya punya pengalaman menarik dengan anak-anak saya, Mbak. Salah satunya, nggak mungkin saya sebut nama lah. Dia suka mempersoalkan temannya dapat besar, dia dapat kecil. Pada apa? Pada pekerjaannya. Saya nasihati. Untuk apa kita berebut? Seperti itu. Yang penting yang kita dapat ini adalah berkah. Nah, ini lainnya gini. Berkah itu apa? Ya cukup. Mungkin 100.000 kamu cukup, tapi teman kamu 1 juta habis. Ini berkah nih. Jadi rumus berkah itu kan kaitannya sangat religius nih. Kalau kita mengajari anak bahwa yang penting hidup itu berkah, itu kan sangat religius, ya kan? Tidak mencari uang dalam artian yang kuantitatif tadi itu, tapi keberkahannya yang kita cari. Bukan kita menafikan yang materi itu, bukan, tetapi jangan begitu, nggak usah lah, udah nggak usah berebut, biarkan aja. Wah, dia enak Pak, ini gini, dia ditugaskan ke sini, saya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting kamu dapat keberkahan. Ya, artinya mencari uang itu udah benar kita sebut sebagai mencari rezeki sebetulnya. Karena itu mencari rezeki, jadi dia koneksitasnya adalah dengan Tuhan, dengan Allah. Lalu kenapa kita kaitkan dengan Allah? Sehingga uang yang kita dapatkan itu benar-benar menjadi berkah untuk kehidupan kita. Tidak perlulah kita membanding-banding, apalagi membanding-banding dalam artian lalu menjadi iri, tidak senang dengan orang lain. Buat apa? Karena packagingnya, pemaketannya oleh Allah kepada masing-masing kita sudah lain-lain. Sesungguhnya sudah pasti berbeda. Tidak akan campur. Tinggal bagaimana kita berapapun yang diberikan oleh Allah itu menjadi bermanfaat bagi kehidupan kita di sisi Allah. Betul. Kan di sana itu kan ya. Itulah yang kita sebut sebagai berkah. Meskipun kita cuma dapat, kalau zaman kita itu dulu Pak Sam umpamanya honornya cuma 100.000 gitu kan ya. Nggak masalah kawan yang lain dapat 200.000 sesungguhnya. Kenapa? Karena 100.000 kita jangan-jangan sudah berlebih. Sementara kawan kita yang dapat 200.000 masih kurang bagi dia. Jadi kawan-kawan sekalian, akhirnya kita menjalani kehidupan itu yang kita simbolisasi dengan mencari makan, cari uang, cari rezeki. Itu dia tidak berdiri ansih linier hanya untuk mencari makan saja, memperbesar perut kita menjadi perut gendut istilahnya, atau mencari uang kemudian mempertebal pundi-pundi sehingga sulit kita mau nyimpannya lagi di mana. Bukan begitu, tetapi kaitannya adalah kita sebagai makhluk Allah, bagaimana hidup kita menjadi lebih bahagia di dunia untuk nanti kebahagiaan di akhirat. Akhirnya bahasa hari-harinya dari para ustaz, para orang tua, kiai bahkan, yang penting berkah, bukan yang penting banyak, gitu kan ya. Pokoknya karena kita mengejar banyak, apapun kita lakukan, punya siapapun bisa kita ambil, tidak begitu. Makasih Pak Sam. Sama-sama, terima kasih. Saya ngajak ngobrol begini itu maksudnya tidak lain adalah ya mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kawan-kawan yang lain. Ya, adik kita, ya, anak cucu kita, siapa tahu ini bisa menjadi inspirasi bagi kehidupan masing-masing. Tentu saja kehidupan kita berbeda-beda. Lalu kemudian mensikapinya juga bisa berbeda. Sampai ketemu pada perbincangan yang akan datang, dan jangan lupa subscribe
like dan share video ini. Katakan kepada kawan-kawan yang lain tentang konten video ini kalau itu bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.